Malam hari ini kita mau bahas tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya temui di lapangan, karena tadi waktu saya makan malam ketemu sama Bro Andre dari DKI 3. Bro Andre juga bilang begini, materinya TNT ini bagus ya. Semuanya sudah dipersiapkan matang oleh Pak Johan dan Pak Dharma. Sebelum ada saya dengan Pak Leho ini, saya to be honest aja, saya ini pendatang baru. Kalau Pak Leho tadi dibilang ilmunya masih kurang, saya nggak punya ilmu sama sekali. Ya, tapi mungkin saya cuma mau bilang begini, bahwa materi TNT ini sudah dipersiapkan oleh Pak Johan, Pak Dharma, dan waktu itu ada satu lagi Pak Andreas, dan ini hanya dikembangkan. Kemudian saat Bro Andre cerita mengenai apakah materi ini bisa diaplikasikan di lapangan, Bro Andre cerita bahwa dia juga mempraktekkan di lapangan, dan itu sangat terbukti. Nanti kalau boleh ada waktu kita minta Bro Andre memberikan sedikit cerita ya. Ada lagi nih, malam hari ini penting sekali kalau Bro semuanya ada di sini, teman-teman, kalau kata Pak Leho tadi bilang teman-teman, kalau saya nggak enak bilang teman-teman ya. Jadi kendala di lapangan apa? Ini ada yang bilang begini, nanti kita bahas satu-satu. Ada yang bilang begini, saya nggak mau ikut acara TNT Camp ini. Ketika kita sodori undangan, buat apa saya ikut TNT Camp itu, kan acaranya itu-itu aja. Materi yang dibahas itu-itu saja. Saya sudah hafal. Yang disampaikan Bro Dharma dan teman-teman, kata-katanya kayak gitu. Yang disampaikan Bro Dharma dan teman-teman, itu sudah disampaikan 4 tahun yang lalu, disampaikan lagi. Untuk apa saya ikut TNT Camp? Loh Pak, ada loh Pak yang bilang begitu. Ini di lapangan, akhirnya dia nggak ikut TNT ini, malam ini nggak ada. Ini saya cerita apa adanya di sini. Kalau ada teman-teman di luar sana yang mungkin Anda ketemu yang ngomong seperti itu, malam hari ini kita sedang membahas dia dan bagaimana cara menanganinya. Salah satu tanggapan saya atas orang yang ngomong itu adalah begini. Materi yang sudah kamu bilang tahu, materi yang kamu bilang diulang-ulang itu dilakukan enggak? Bener enggak? Sekarang pertanyaannya, jujur aja Pak ya, dari Bapak di chapter Tomang misalnya gitu ya, atau mungkin dari regional yang lain. Nah, tadi dibahas mengenai masalah chapter meeting dan member meeting. Coba kita bahas satu-satu. Chapter meeting dan member meeting, bener nggak? Yakin nggak itu sudah dilakukan dua hal ini? Atau hanya chapter meeting saja? Mungkin dari sebelah sini, Bapak, Pak siapa? Maaf Pak. Bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai chapter meeting dan member meeting, pakai mic dong. Ya, minta dibantu dong. Apakah sudah dilakukan atau belum Pak? Kita nanti akan kupas yang lain. Chapter meeting tadi Pak, seperti yang dijelaskan oleh penjara sebelumnya, bahwa chapter meeting dengan member meeting itu aja masih campur Pak, masih campur-campur nih. Masih campur, sebentar Pak saya cut, masih campur ya. Jadi bayangkan kalau Anda mengerti perbedaannya chapter meeting dan member meeting, tapi tidak bisa melakukannya atau belum bisa melakukannya. Betapa susahnya ternyata memisahkan itu, chapter meeting dan member meeting. Sebaiknya setelah malam hari ini pulang ke daerah masing-masing, berdoa, Tuhan gimana sih caranya gitu. Padahal teorinya ada loh itu, benar ya. Chapter meeting itu untuk menjangkau, member meeting itu untuk internal. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Leho, kesaksian 7 menit, coba kesaksian 7 menit. Lagi Pak, tolong dijawab Pak. Yakin Pak, bisa Pak, dan melihat Pak kesaksian 7 menit nggak kira-kira? Kalau ada Pak Johan, bisa jalan Pak. Bisa jalan. Kalau tidak ada Pak Johan nggak bisa jalan. Maksudnya begini Pak, kalau ada yang senior, mungkin kita itu akan berusaha untuk ikut di SOP-nya, ikut di manualnya. Iya. Tapi begitu sudah ada, nah itu nanti yang lari sana sini 10 menit, bahkan bisa sampai ada yang 15 menit, dia aja terus ngomong bicara gitu Pak. Gitu. Jadi kita sudah tahu perbedaan chapter meeting dan member meeting. Kita tahu arahan dari full gospel bahwa kesaksian itu 7 menit. Masih ada yang tanya, Pak, full gospel tuh punya acuan nggak loh? Padahal udah dikasih acuan, cuman melakukannya yang kadang-kadang ternyata susah, benar ya Pak ya. Nah oleh karena itu malam hari ini ditegaskan kembali ketika kita pulang dari acara ini, mari mulai dipraktekkan, ngomong saja, disampaikan ke teman-teman yang lain bahwa memang ternyata seperti itu. Pak Leho tadi bilang apa?
Kalau bisa firman di chapter itu berapa? 15 menit ya Pak Leo ya. Loh coba dari Surabaya Pak, saya Pak Halim coba. Pak Halim pegang mic-nya Pak Halim. Di Surabaya kira-kira renungan berapa jam Pak? Chapter, Pak? 30 menit lah. Ya rata-rata 30 menit. Itu sudah bagus loh Pak. Coba di sebelahnya Pak, tanya Pak, coba Pak. Kira-kira berapa lama Pak selama ini Pak chapter Bapak? Di chapter meeting Iya, ya? iya. Ya saya dari Tomang chapter ya. Iya, senior ini. 40 menit. Oke, bagus. Bapak dari sebelahnya coba. Harus wakilkan sama Pak Dharma yang wakili. Enggak apa, coba maju lagi. Ya. Iya Pak, silakan Pak. Berapa kira-kira? Sama ya, coba sebelahnya aja. Halo, selamat malam semua. Dari Saya mana Pak? Dikenalin Banten. dulu dari mana? Dari Banten ya? Saya dari Banten, kebetulan jadi CP Presiden, chapter Presiden baru tahun ini, baru beberapa bulan. Makanya saya putuskan untuk ikut TNT ini. Iya. Jadi karena estafet begitu ya, saya juga beberapa kali datang ke chapter-chapter lain, pengen lihat rundown-nya seperti apa, urutannya seperti gimana. Ya baru di sini yang jelas. Yes. Tapi kita sempat sama atas-atas gitu dikasih tahu untuk kesaksian 15 menit. Firman 30 menit. Tapi yang kelewat itu yang Q&A itu. Yes. Lebih banyak. Terus member sama chapter juga saya masih bingung nih. Ya, Karena perbedaannya selama apa? Iya. Selama ini perbedaannya Ada enggak? yang tulis dinner meeting, chapter meeting, breakfast meeting. Jadi itu saya harus tahu, nggak cuma asal tulis-tulis aja. Tujuannya juga kan beda-beda. Outreach meeting gitu. Jadi ya puji Tuhan bisa ada di acara training ini Pak. Ya. Oke, thank you. Ya. Dari Batam, Bos, coba ceritain sedikit di sana. Firman berapa jam? FGB man. Bisa gitu lah. Ya, puji Tuhan. Kalau sharing firman di sana Pak, 30 durasinya sampai 45 menit kita Iya, kasih iya. Pak. Jadi di range itu aja sih. Iya. Kalau untuk saat ini, bicara mengenai kegiatan chapter, ketepatan kemarin kan dari Bali Pak. Iya. Jadi bahasa saya itu lagi penerapan semua yang sedang kita bahas di Bali. Jadi sekarang itu kami memasuki segmen setiap chapter harus memiliki yang namanya itu agenda tahunan. Jadi agenda tahunan ini misalnya minggu ini mereka apa? Chapter. Minggu depan itu harus member meeting, minggu depan apakah chapter meeting gabungan. Sehingga saat ini seluruh chapter di Batam itu lagi proses masuk di segmen itu Pak. Sampai setiap chapter itu sedang mengalami yang namanya itu memiliki uang kas pribadi yang seluruh member itu harus include sebagai investor daripada keuangan chapter itu. Iya. Ya, jadi kita lagi memasuki segmen yang itu semua dalam pembenahan, baru seluruh chapter meeting kita udah upayakan sekarang ketika melakukan chapter meeting udah langsung harus ditagih meal ticket di depan pintu. Di depan pintu. Jadi artinya kita agak sekarang ditodong lah bahasanya ya. Enggak apa-apa tuh the point aja. udah keras karena pengertian kita sekarang gini Pak, dengan hal-hal yang terjadi yang dibahas di Bali itu, kita nggak mau di akhir tahun ini capek mencari presiden. Iya. Tapi dengan adanya seluruh rangkaian, udah jelas agenda tahunan, jelas juga biaya kas daripada ini, kita anggap ini bisnis setiap chapter ya Pak. Iya. Kita anggap ini bisnis, jadi kita member investor lah. Jadi artinya ke akhir tahun itu kita udah lebih tenang memilih chapter presiden atau wakilnya yang akan naik. Kira-kira Yeah. demikian segmen kali sekarang Kak yang ada di Pulau Oke, Batam. Thank you ya. Tepuk tangan dulu buat Batam ya. Luar biasa, ternyata pulang dari TNT Camp Bali kemarin tahun lalu. Ini foto-fotonya ini, sisa-sisa tahun lalu. Itu melahirkan pemahaman tentang keuangan chapter, betul kurang lebih begitu ya. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang sebelum chapter tuh harus ada meal ticket ya, bener ya. Sebelumnya mungkin sukarela ya. Ya gitu ya. Coba mungkin dari Pak Agung ya, dari Jogja Pak, coba jelasin sedikit Pak tentang chapter yang ada di sana Pak. Singkat pada jelas ya, karena banyak, Pak Agung itu bisa menjelaskan luar biasa banyak. Saya tidak terlalu tahu banyak chapter ya, saya nggak turun banget, tapi minimal di chapter yang saya kelola, kebetulan saya juga dengan Pak Kun itu juga sama.
Kalau di chapter saya sendiri, New Malioboro, relatif kita firman Tuhan itu sudah relatif agak dipersempit. Karena kita betul-betul paham manunya. Dulu 1,5 jam, sekarang 1 jam seperempat apa gimana? Enggak Pak. Enggak sampai setengah jam kok, sekitar 20-an menit, 20-an menit ya. Cuman dibahas firman Tuhan, kaitkannya dengan kesaksian. Di beberapa yang saya sampaikan di chapter-chapter di bawah koordinasi saya, kebetulan saya RD, saya juga sampaikannya demikian, tapi sebetulnya nggak bisa berjalan seperti itu. Yeah. Karena pola kebiasaan itu masih tetap jalan. Lebih-lebih ya di Jogja ini banyak juga orang-orang yang terbiasa menyampaikan firman juga ya, kelihatannya demikian. Betul. Senior. Ya kelihatannya itu aja Pak. Ya, thank you Pak Agung, makasih ya. Oh iya, satu lagi tentang meal ticket di Jogja memang belum seragam Pak. Tapi upaya ke arah meal ticket Ke sana sudah ya, mulai sudah. ada ya. Tapi minimal untuk mengganti meal ticket itu kita membiasakan juga tetap ada semacam love offering atau Ya, juga seat fee ada untuk nutupin beberapa, lah ya. tapi tidak merata. Oke, thank you Terima Pak. Ya, taruh situ aja mic-nya Pak, makasih. Jadi saya mau cerita bahwa Pak Agung ini tadi cerita bahwa beliau ini dari chapter New Malioboro ya. 2015 saya ketemu Full Gospel di chapter New Malioboro ini. Dan saya ditangkap sama almarhum Pak Yundi waktu itu, diajak ke Full Gospel tahun 2015. Jadi sebenarnya relatif masih baru, belum lama di Full Gospel ini. Dan ini saya cerita supaya teman-teman juga tahu, 2015 itu saya diajak Pak Yundi almarhum ke chapter New Malioboro itu. Baru 3 hari jadi hari Selasa waktu itu, saya masih ingat sekali, Selasa jam 7 malam diajak chapter, hari Jumat itu tiba-tiba saya didatangi ke kantor dijadikan chapter presiden, bayangin aja itu. Mie instan aja itu perlu digodok Pak, airnya dipanasi ya kan, supaya enak. Ini baru 3 hari. Nah jujur aja, siapa di sini yang dijorok-jorokin begitu ya kan? Saya ini adalah korban jorok menjorok, suruh menyuruh, maksa memaksa dengan dalih atas nama Tuhan. Ditunjuk, saya bilang begini, yakin nggak itu yang ngomong itu mendengar suara Tuhan gitu loh, ya kan? Nah, saya nggak yakin, sebenarnya saya nggak yakin. Nah, apalagi dengan ikat rantai kata-kata itu, kamu sudah dipilih, Tuhan bicara sama saya. Kalau bapak-bapak, kalau bro semua di sini ketawa, jangan lakukan itu. Jangan malah karena kamu dulu dijorokin, kita jorokin orang juga. Ngapain ikuti enti, ya kan? Ya. Jadi kalau Anda pernah ditunjuk jadi chapter presiden itu karena seperti saya, ya kita sama, ya. Kita satu letting berarti. Oke, saya cerita dulu nih. Akhirnya saya jadi chapter presiden karena dorongan kuasa Roh Kudus katanya gitu. Saya bilang, oke, saya ambil, saya mau jadi chapter presiden. Tidak mengerti tentang Full Gospel, tidak pernah membaca buku Divine Intensivan, nggak ngerti itu Demos Sakarian siapa. Tidak tahu F-nya artinya apa, tidak tahu G-nya artinya apa. Tidak tahu his banner itu apa, nggak ngerti itu kepanjangan apa. Pokoknya bikin persekutuan ini aja. Kumpulin aja anak-anak muda waktu itu. Karena umur saya waktu itu 2015 itu umur saya masih mungkin sekitar sekarang 2024 ya 30 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu lah berarti. Jadi masih 35, jadi masih relatif masih muda. Saya disuruh mengumpulkan anak-anak muda di Jogja waktu itu. Saya cerita ini apa adanya. Dan saya kumpulkan anak-anak muda itu. Saya teleponin mereka, saya WA mereka. Semuanya ngomong oke, saya mau datang acara chapter. Karena saya ngertinya itu chapter bukan persekutuan. Saya nggak ngerti bedanya itu. Apalagi member meeting sama chapter meeting. Pokoknya ketemu kumpul rame gitu aja udah. Saya suruh bayar makanan, saya bayarin makanan itu. Saya nggak ada yang ngajarin itu. Kebetulan ya ada uang lah dikit-dikit. Saya bayarin itu makanan. Pada saat hari hanya saya bikin chapter ini, hanya 1 yang datang dari 10 orang yang mengiyakan datang itu. Makanan sudah pasang 10. Makanannya di hotel loh, bayarnya bukan di resto. Bayarnya di hotel dan saya bayar 10 saya pesan, yang datang cuma 1. Saya bilang, ya kan pelayanan, ya kan?
Namanya pelayanan ini ya harus berkorban katanya kan, katanya pendeta kan begitu, benar nggak? Minggu keduanya hari Kamis saya lakukan lagi menjadi seorang chapter president. Saya undangi mereka dari 20 nama-nama yang saya undang itu sebenarnya ngerespon semua. Dan yang berjanji datang itu 10 juga. Saya pesan lagi 10 porsi di hotel. Jam 7 dikeluarkan makanannya. Minggu kedua tidak ada yang datang satupun. Minggu pertama 1 juta loh Pak. Karena kan 100.000 mil tiketnya. Maksudnya saya bayar per orangnya kan. Tahun 2015 100.000 itu gede loh. Apalagi zaman Covid, betul nggak Pak? Minggu kedua itu saya pesan 10 nggak ada yang datang. Minggu ketiga saya WA lagi mereka respon lagi dan maaf saya kemarin nggak datang karena sibuk, tapi minggu ini saya datang. Saya pesan lagi 10 lagi porsi. Minggu ketiga tidak ada yang datang lagi. Wah ini pengalaman jadi chapter presiden ini. Saya heran orang bisa jadi RD di TNT belum pernah jadi CP gitu. Nanti kita bahas ya. Kemudian minggu keempat saya undang lagi, pesan 10, gak ada yang datang lagi. Jadi sudah 4 juta itu. Saya hitung itu pakai kalkulator itu. Sampai minggu kelima tidak ada yang datang juga. Ini beneran terjadi, ini sungguh-sungguh terjadi. Di Jogja itu ada surat kabar media namanya Kedaulatan Rakyat. Di kolom sebelah kanan itu ada sungguh-sungguh terjadi. Itu kalau saya tulis itu menarik itu. Sungguh-sungguh terjadi. Bener Pak Ageng ya, ada ya. Kedaulatan Rakyat. Ya Pak Kun ya. Minggu ke-6 saya ngomong sama dalam hati saya, kayaknya Tuhan salah bicara sama pemimpin saya ini. Kayaknya saya mau ngomong sama pemimpin saya kayaknya nggak cocok, masa 5 minggu presiden chapter nggak ada membernya gitu. Mana ada yang kayak gitu itu, betul nggak? Ya nggak ada. Singkat cerita saya itu jujur ya, tidak ada tuntunan dari mana. Ini saya cerita live, kalau direkam nggak apa-apa, kasih sama leader-leader di Jogja, termasuk Pak Kun juga ini, leader-leader juga di sana ini. Singkat cerita di minggu kelima itu saya berdoa, Tuhan mbok ya dikirim orang-orang baru aja deh, yang 20 itu lupain aja deh. Mbok kalau ada orang baru minimal ya 5 apa 4 aku udah pesen makan lagi, nanti nggak ada yang makan lagi. Ini terakhir kali ini saya pesen makan, kalau sampai nggak datang ini orang nggak, saya akan bubarin ini chapter ini, ngapain. Sudah 5 juta Tuhan. Ini ngomong apa adanya toh, karena ini kan kita internal kita sendiri. Dan akhirnya saya berdoa, saya bilang Tuhan kalau sampai malam hari ini tidak ada orang yang datang, ini memang saya bubarin. Dan akhirnya malam hari itu saya berdoa, besok paginya saya kerja seperti biasa. Siang itu ada yang datang begini, Pak saya dengar di Grand Jury ini, saya kerja di Grand Jury Jogja waktu itu. Ya saya dulu di unit. Saya dengar di hotel ini ada perkumpulan pengusaha ya, kalau malam ada, nanti malam ada, saya bilang gitu. Itu orang luar loh, itu datang 3 orang. Dan kemudian nanti malam kamu datang ke sini, saya kenalin sama orang-orang yang suka kumpul-kumpul orang pengusaha itu. Saya bilang begitu aja udah. Dalam hati saya ini mungkin utusan Tuhan ini, supaya saya tidak patah semangat. Akhirnya singkat cerita, besok malamnya itu acara chapter jam 7 malam, 3 orang itu datang dan itu orang baru semua. Dan disinilah yang saya sampaikan bahwa seorang chapter presiden ini jika dia berdoa benar-benar mengandalkan Tuhan, memang ternyata ceritanya Demos itu betul. Jadi kalau teman-teman semua di sini itu ngerasa berat, ngundang orang nggak ada respon, janji datang nggak datang, rasanya pengen stop dari memimpin chapter, rasanya pengen aduh ini kok nggak ada pergerakan, nggak hidup, itu sudah sama seperti saya, tapi juga sama seperti Demos Zakaria ternyata. Saya juga baru tahu setelah di TNT ini Pak, bahwa ternyata cerita-cerita itu ada di luar sana. Nah sekarang pertanyaannya begini, kita belajar tentang kebenaran di sini tentang TNT. Sadar nggak di luar sana banyak orang-orang seperti saya ini yang dalam tanda kutip 5 bulan itu menderita sekali itu. Serius, menderita sekali, dan akhirnya apa?
Tadi dibilang apa? Nggak ada yang mau jadi chapter presiden kalau kayak gitu. Akhirnya chapter presiden keluar masuk. Kenapa? Karena apa kira-kira? Salah satunya karena nombok. Karena apa? Nah, karena nombok, betul ya Pak ya? Ada kejadian seperti itu Pak? Coba Pak, bisa diceritain Pak, kira-kira gimana? Coba Pak. Ya, mohon izin. Jadi Pak Agung tadi sudah singgung bahwa kita sama-sama satu chapter di New Malioboro. Ya, tadi Bro Ali juga bilang dia diajak oleh almarhum Pak Yundi. Itu ceritanya kan dulu ada Malioboro, terus tutup, dibukalah New Malioboro. Dan kebetulan saya presiden pertama untuk New Malioboro. Lalu pada waktu New Malioboro terbentuk itu kita tidak pernah ke rumah makan. Selamanya di Hotel Puri Saron, ya. Selama saya 2 periode menjabat. Memang saya jadi presiden chapter karena di hotel, ya. Untuk ya saya tidak ingat betul, tapi yang jelas bulan pertama 2, 3 mungkin sampai, karena saya sudah tidak begitu, wah ini kok tombok terus, karena saya terus terang waktu itu yang ngandalkan kartu kredit saya, jadi tidak apa-apa. Tapi akhirnya saya waktu itu terus memberikan kebijaksanaan sama member, tak ajak arisan. Ya, orang Jawa ngomong cublak-cublak suweng. Ya, biar apa? Roto, ya. Jadi waktu itu ada 5 orang ya. Setiap kali 4 termasuk dia. Jadi kalau nanti yang datang baik itu member atau teman kita yang dari chapter lain datang, tergantung. Waktu itu memang masih murah karena Hotel Puri Saron itu kan tempatnya Bapak Putra. Jadi masih dihitung kurang lebih ya 35.000 lah sambango. Ya, tapi waktu itu juga sudah mahal wong tahun 2015 loh. Ya. Itu love offering paling ada yang gojeng, nojing, kadang cemban, ya cincin enggak apa-apa. Tapi kita kalkulasi mesti tomboke. Ya lama-lama kalau jadi presiden chapter tombok terus, ya orang Jogja ngomong ya mendem ya toh, mabuk. Ya lama-lama ya akhirnya kita arisan tadi. Itu yang saya pernah rasakan, tapi sampai hari ini pun ya maksud saya sampai bulan ini pun New Malioboro tidak pernah di mana di rumah makan, tetap di hotel walaupun tingkat hotelnya terus Hotel Melati, tapi cukup baik lah ya sampai hari ini. Itu Komandan. Ya, masih. Tahun 2015 1 kali makan siang di Puri Saron 35, di Grand Jury udah 100.000 waktu itu. Jadi cukup berat waktu itu saya. Bro Andre boleh bantu sedikit kita share yang tadi Bro kita makan ya. Apakah materi TNT ini bisa menghidupkan chapter mati, chapter lemah apa enggak Bro? Bisa minta waktu sebentar ya. Singkat pada jelas. Bro Andre ini bikin pilot project, bagus sekali. Menggunakan materi TNT ini. Jadi pulang dari acara TNT ini, kita bisa menghidupkan chapter-chapter yang mati. Yang suam-suam kuku, bahkan mungkin yang mungkin ada chapter presiden yang sudah mulai undur gitu. Tapi mungkin detailnya Bro Andre ya, singkat pada jelas. Singkat silakan Bro. Nanti kita bisa tanya jawab langsung ke praktisinya. Iya, selamat malam semuanya. FGB Man, be strong the Lord. Iya, nama saya Andre Benardi dari Regional DKI 3. Malam ini satu-satunya dari DKI 3 saya aja yang datang. Seperti yang Bro Alit bilang, saya melakukan yang namanya pilot project dengan materi TNT. Yang Pak Johan Darmawan dan rekan-rekan buat ini menurut saya sangat luar biasa. Materi ini tentunya bukan sembarang materi, sudah didesain sedemikian rupa, itu banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat di dalamnya. Nah, persoalannya adalah ketika materi yang bagus itu disampaikan kepada leader-leader selama ini, itu hanya menjadi sebuah pengetahuan atau informasi yang keren gitu kan.
Mungkin kita bisa cek di chapter-chapter kita ini yang sudah mengikuti materi TNT. Waktu sudah mengikuti chapter-chapter kita itu, jalanin nggak Pak? Kebanyakan enggak. Sama di DKI 3 juga begitu. Berulang kali setiap tahun bikin workshop, bikin training, ya katanya bagus, luar biasa, keren dan sebagainya. Tetapi itu tidak mengubah chapter. Chapter berjalan begitu lagi, rutinitasnya tetap sama. Jadi pada tahun 2023 saya bilang tahun ini kita perlu melakukan yang berbeda. Karena tahun-tahun kemarin kita lakukan hal yang sama, kita training, kita lakukan edukasi tentang materi TNT yang bagus itu, tetapi chapter tidak mengalami perubahan. Siklusnya begitu lagi. Problem yang sama muncul lagi. Saya bilang tahun ini saya minta dong satu chapter yang bisa dijadikan pilot project, nanti kita akan menerapkan materi TNT di chapter itu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kira-kiranya seperti itu. Bulan Mei tahun 2023 kick off pilot project dimulai. Mereka yang mengikuti pilot project itu harus bersedia untuk melepaskan semua apa yang mereka sudah tahu selama ini, cara-cara mereka itu seperti apa harus ditinggalkan, sekarang ikutin materi TNT, setuju enggak? Mereka bilang setuju, oke. Jadi mulai 2023 bulan Mei, apa itu chapter meeting? Apa itu member meeting? Apa itu phishing chapter atau phishing meeting? Apa itu outreach meeting? Apa itu informal meeting? Satu demi satu dibahas, dijelaskan dulu, lalu prakteknya seperti apa? Seperti itu. Kalau kita cuma tahu teorinya, kita tahu ilmunya, kita tahu menunya seperti ini, tapi kita tidak sajikan untuk dimakan, kan kita nggak bisa ngerasain. Kita nggak tahu prakteknya seperti apa, kan kita nggak bisa tahu dampaknya seperti apa. Nah dari situ saya ngajak mereka jalanin, ayo kita jadwalkan bulan pertama 2 kali chapter meeting, 2 kali member meeting. Chapter meeting isinya apa? Oke, menurut rule-nya chapter meeting itu adalah suatu meeting yang tujuan utama itu mengajak teman baru. Kalau nggak ada orang baru itu bukan chapter meeting, menurut Pak Leho juga bilang seperti itu tadi ya. Itu bukan chapter meeting. Jadi tujuannya ajak teman baru. Dalam chapter meeting itu ada rundown yang jelas. Rundownnya jelas, siapa yang jadi hostnya. Setelah itu kalau ada orang baru perkenalan, visi misi, kesaksian misalnya 2 orang. Setelah itu baru sharing firman Tuhan. Kesaksian formatnya adalah 7 menit. 7 menit itu isinya apa? Bagaimana pergumulannya, bagaimana proses pertolongan Tuhannya, bagaimana setelah Tuhan menolong, membuka jalan. Flow-nya jelas gitu. Itu harus dipraktekin, cuma bukan sekedar tahu. 7 menit susah, ya udah pertama-tama susah, kita kasih promo dulu 10 menit bolehlah. Masih ada toleransi. Berbagai hal teknis yang diajarkan itu dipraktekin. Bagaimana kita menjadi tuan rumah yang ramah bagi orang-orang baru. Saya ingat di tahun sekian itu di Kelapa Gading Pak Dani Mande itu role play, bagaimana menyambut orang baru, bagaimana tunjukin ke duduknya di sebelah mana, bagaimana kita ngajak dia ngomong. Itu sangat berkesan, itu sangat berguna untuk kita terapkan di chapter. Pak mungkin Bapak lupa kali waktu itu saya hadir ya. Tetapi itu semua itu hal-hal yang sangat berguna untuk diterapkan. Bagaimana kita informasikan ke teman kita bahwa besok saya ajak teman baru, latar belakangnya adalah misalnya dia seorang dokter. Lah besok ketika dia datang, teman-teman yang lain ngajak ngomong dia tentang kesehatan Pak, bukan tentang sepak bola. Kita ngomong sesuatu yang cocok sama latar belakang dia. Ketika kita ngobrol sesuatu yang memang cocok sama bidang dia, dia akan gampang cerita. Dia akan merasa diterima seperti itu. Itu sedikit contoh tentang hal-hal teknis. Lalu member meeting, ayo member meeting ya minggu kesekian. Saya hadir dalam member meeting itu yang ngajarin, maksudnya bukan ngajarin, mendampingi. Member meeting itu begini loh. Kita mengevaluasi apa yang kita kerjakan minggu lalu, kekurangannya apa, perbaiki di berikutnya. Oke, apalagi yang masih kurang kita perlu diimprovisasi. Jadi dipandu secara detil. Karena ini sesuatu yang bermanfaat, sangat bagus. Hanya kan banyak sekali ya materi-materi yang diajarkan itu.
Nah tiap chapter itu kondisinya ternyata nggak sama juga. Kalau dia masalahnya kolesterol, kita urus kolesterolnya. Kalau dia masalahnya darah tinggi, jangan kasih obat diabetes, nggak cocok. Jadi tiap chapter kita perlu lakukan screening dulu, ini masalahnya apa. Karena nggak sembarang menu itu bisa langsung dipakai gitu Pak, sesuai dengan kebutuhannya. Banyak hal-hal bagus, tetapi kalau langsung digabrukin, ya nggak bisa juga. Bertahap, sekarang apa dulu, bulan pertama apa dulu, bulan kedua apa dulu, step demi step dikerjakan. Ini udah setahun, udah 2024 bulan Juli. Awal-awal mereka hadir katanya cuma sekitar 3-5 orang. Ini chapter mau dibawa kemana juga waktu itu udah mulai bingung, mau lanjutin apa enggak. Jadi udah letih, lesu, dan beban berat. Dia harus datang kepada Tuhan Yesus itu. Jadi waktu diajakin pilot project, ya monggo, ayo gitu kan. Mereka mau ikutin. Sekarang sudah setahun, mereka sudah siap multiplikasi sekarang. Kehadiran mereka itu nggak pernah kurang dari 12. Biasanya di atas 12, 15 sampai 20 kehadiran mereka. Tadi saya baru lihat gambar yang Pak Leho tampilkan itu, sebelah kiri family, sebelah kanan company. Waduh, ternyata value itu ada ya saya baru lihat. Itu yang dibangun sebetulnya secara nggak sengaja, secara praktisnya. Chapter itu harus dibangun secara hubungan itu seperti keluarga. Kita sama keluarga itu begitu dekatnya, begitu punya ikatan yang berbeda dengan kalau bukan keluarga kan. Pak Leho aja sampai bilang baru ke Jakarta udah mau pulang lagi. Itu ikatannya begitu kuat. Nah, chapter itu kalau sudah terbangun unsur sisi kekeluargaannya itu, dia nggak peduli loh siapa jadi pembicaranya. Dia nggak peduli loh, ini pesaksinya siapa. Gue mau ketemu sama teman-teman gue di chapter. Setiap kali chapter meeting itu loh. Itu value yang dibangunnya nggak gampang. Tapi itu memang harusnya seperti itu. Nah mereka sudah seperti itu sekarang. Jadi nggak pengaruh pembicaranya bagus apa enggak. Tapi mereka datang untuk ketemu keluarganya di chapter, di full gospel. Itu dari sisi family. Yang di sebelah kanan Pak Leho kirim gambar itu adalah company. Kalau dari sisi hubungan kita harus membangunnya menjadi sebuah keluarga. Dari sisi pengelolaannya, mengelola chapter itu harus profesional seperti mengelola perusahaan. Nggak bisa sembarangan Pak. Kita harus sungguh-sungguh mengelola chapter itu seperti mengelola perusahaan. Jadi selain sisi praktis ada lagi hal lain yang perlu ditanamkan itu di awal-awal itu adalah tentang visi yang jelas. Yang Pak Johan sampaikan di awal itu. Kalau kita nggak punya visi yang jelas tentang full gospel ini, akan gampang mundur, gampang kabur lagi. Tapi kalau visi sudah ditangkap dengan jelas, yang lain boleh lemah, yang lain boleh nggak semangat, dia yang sudah punya visi yang jelas itu, dia akan tetap bertahan apapun yang terjadi. Di full gospel dia sudah tertanam dengan kuat, strong, dalam gitu ya, nggak akan bisa lepas lagi karena dia sudah tahu apa yang menjadi visi yang dari Tuhan. Sebagaimana Demo Sakarya mendapat visi itu, seharusnya kita juga tahu, menerima, melihat visi yang sama. Kalau kita nggak lihat hal yang sama, kita nggak akan bisa bertahan Pak. Visinya harus sama. Visi yang datang dari Tuhan kepada Pak Demo Sakarya itu harus menjadi visi kita juga. Kalau kita datang ke chapter membawa visi kita sendiri, agenda kita sendiri, begitu agenda kita nggak tercapai, kita mundur. Beda. Orang yang sudah punya visi dari Tuhan, dia akan tetap bertahan apapun yang terjadi. Mengalami visi, seperti yang Pak Leho sampaikan itu. Kalau kita sudah mengalami visi, kita jelas sekali apa tujuan kita di chapter ini. Tidak ada yang kebetulan, entah bapak-bapak itu dijorokin atau dengan kesadaran sendiri ada di wadah ini. Saya meyakini bahwa di dalam kehidupan kita itu tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, semua atas rencana Tuhan. Kebetulan ada yang dijorokin, tapi Tuhan punya agenda untuk mengajar sesuatu melalui penjorokan itu. Ada pelajaran yang Tuhan mau kasih. Ada yang tanpa dijorokin, saya model yang tidak dijorokin.
2015 saya juga memulai di tahun yang sama dengan Bro Alit. Saya datang ke Full Gospel, saya cari di mana ya ada chapter. Seingat saya ada deh organisasi pengusaha yang suka bikin pertemuan-pertemuan itu di mana ya? Nah, saya cari-cari tahu, oh ya teman saya ada yang kasih info di Dan Mogot Baru. Saya datang ke situ waktu itu. Saya datang bukan dengan agenda saya mau dapat apa dari chapter itu, tetapi saya merasa Tuhan bawa saya untuk saya melayani di wadah ini. Ya sudah, saya lakukan saja. Memang berbagai cara ya orang bisa sampai di chapter ini. Jadi visi yang dari Tuhan harus jelas, dasar yang dari Tuhan itu harus kita tangkap supaya kita juga meyakini bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan. Wadah ini luar biasa, udah 70 tahunan loh. Sejak Pak Demo Sakaria mendapat visi itu sampai sekarang masih ada. Kalau itu dari manusia nggak bisa bertahan sampai sejauh ini. Kalau dari Tuhan itu akan bertahan. Itu sebabnya Pak Johan bilang jangan kita membajak chapter jadi punya kita. Karena chapter ini punya Tuhan. Kalau kita datang dengan visi yang dari Tuhan, bukan mau mewujudkan apa yang menjadi agenda kita. Kita melayani sesuai dengan visi dari Tuhan. Saya meyakini Tuhan bertanggung jawab untuk membackup chapter itu. Karena kita sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi di awal-awal itu saya sampaikan kepada para member yang ikut Pilot Project itu. Salah satunya dari Yohanes 15 ayat pertama sampai ke-6 itu. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang pengusaha. Tuhan ingin mengajak kita melihat sesuatu dari sudut pandang pengusaha. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Oh, kita bagian dari ladangnya Tuhan. Kita bagian dari bisnisnya Tuhan. Kita bagian dari apa yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini. Dan ketika Tuhan mengajak kita untuk melihat itu dari sudut pandang pengusaha, bapak-bapak atau teman-teman sekalian, itu sebetulnya cocok sama latar belakang kita yang kebanyakan pengusaha kan ya. Dan di dalam perusahaan itu pasti ada tujuan, pasti ada target. Orang bikin perusahaan nggak mungkin tanpa target, tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Nah, Tuhan punya tujuan atas usahanya itu di muka bumi ini, di mana Tuhan Yesus adalah pokok anggur, kita itu ranting-rantingnya, Bapak pengusahanya. Dan Tuhan bilang kita harus tinggal di dalam Kristus sampai berbuah. Kalau kita tidak berbuah, maka ranting akan dipotong. Setelah itu dibuang. Setelah itu dibakar. Artinya ketika kita tidak bekerja dengan baik di ladang ini, ada dua kemungkinannya. Satu deh kemungkinannya, dieliminasi, dipotong. Tapi kalau kita berbuah, maka kita akan mendapatkan reward. Jadi kalau seperti itu, kita di wadah ini diperhadapkan sebuah kondisi di mana kita harus berbuah. Kalau begitu kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan buah. Kalau gitu kita akan melayani dengan sebaik mungkin supaya apa yang kita kerjakan ini bisa sesuai dengan target dari Tuhan. Kalau enggak, resikonya adalah kita akan dipotong. Kondisi saya waktu masuk ke chapter 2015 sedang tidak baik-baik saja. Sedang banyak pergumulan, tetapi saya mengerjakan sesuai dengan yang saya rasa Tuhan tuntun. Saya tidak mengharapkan dapat sesuatu dari chapter, tapi bagaimana saya bisa melayani. Dan ini fakta yang tidak bisa terpungkiri, Bro Ali juga mengalami. Ketika banyak masalah, tapi kita fokus melayani di wadah ini, Tuhan bekerja menolong kondisinya menjadi semakin baik. Pertolongan Tuhan terjadi dari waktu ke waktu, sampai sekarang saya melihat dibandingkan 2015 sama sekarang kondisinya cukup jauh berbeda. Tuhan bekerja mengatasi persoalan saya. Teman-teman yang punya masalah waktu jadi pengurus, waktu jadi CP, percayalah Tuhan tidak tinggal diam. Kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan agendanya Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin, amin, luar biasa, tepuk tangan ya. Thank you bro, thank you Bu Andre ya. Cukup ya? Ya cukup, boleh cukup. Kembali ya? Boleh kembali. Boleh ya. pulang? Boleh Oh, jangan. Oke, luar biasa ya, yang dilakukan oleh Bro Andre ini adalah
Dia melakukan apa yang sudah diajarkan di TNT, salah satunya mengosongkan apa yang sudah ditahu sebelumnya, kemudian mulai praktek apa itu member meeting, apa itu chapter meeting, kemudian diajarkan tentang mengalami visi, hidupnya juga dia berubah. Nah sekarang permasalahannya tadi Bro Andre bilang gini sama saya, ketika bicara tentang hidupnya berubah, tadi Pak Leho kan juga sama yang suka tipu-tipu bisnis begitu, akhirnya berubah, betul nggak? Ya kita fair-fairan aja lah, kita juga pernah nakal-nakal begitulah, kita ini juga mantan-mantan seperti itu sebenarnya yang ditangkap Tuhan di sini kan. Tapi intinya gini, kalau hidup kita bisa berubah di tempat ini, mungkin karena kita sering ketemu sama satu sama lain, hidup kita berubah. Terus pertanyaannya kalau chapter itu ujung tombak, gimana cara membuat para member chapter itu bisa seperti kita? Nah ini, kira-kira gimana Pak, kalau menurut Bapak? Supaya orang-orang itu, supaya kayak kita gitu, mengalami Tuhan, mengalami visi, seperti yang Pak Leho sampaikan, dari yang suka tipu, bohong-bohong sama orang, jadi enggak gitu, kurang lebihnya. Gimana kira-kira Pak? Ada ide nggak kira-kira? Nggak bisa, pakai ini. Cek. Ya. Kalau untuk mengubah orang itu satu-satunya jalan adalah kita terus berfellowship sama dia, ya kan? Kita tunjukkan do and don'ts-nya sebenarnya. Terus untuk segala keputusan jelas dia yang harus ambil, tetapi kita dukung dia dengan doa. Itu hanya itu yang bisa mengubah hati manusia, kan hanya Roh Kudus. Iya betul ya. Jadi artinya ada pertanyaan begini kan, kalau nggak salah pertanyaan dari NTT waktu itu, waktu kita camp di Bali, saya masih ingat sekali, waktu sesinya Pak Leho ada yang tanya gini, bagaimana cara membuat chapter itu bergairah, katanya gitu, coba. Itu sebenarnya mau dibikin teori seperti apa? Ada ide nggak Pak Agung, bagaimana chapter bisa bergairah Pak Agung, coba, kira-kira gimana Pak? Ada ide nggak kira-kira? Dari Pak Sanggam ada ide Pak Sanggam mungkin? Kira-kira? Coba Pak, pakai mic Pak, coba kira-kira gimana Pak? Ya sebetulnya kita di chapter ini kan kebanyakannya melakukan sesuatu dalam tanda kutip belum dengan pengetahuan yang benar sehingga itu menjadi rutinitas. Ya. Nah, yang harus dibuat adalah bagaimana kita menyadari sebetulnya fungsinya kita tuh apa sih, di chapter tuh apa, dan berikutnya kalau kita ngerjakan dengan benar harus ada inovasi-inovasi menarik. Terutama kalau dulu misalnya kita di New Malioboro ya, dulu Pak Kun itu pernah jadi CP, berapa waktu setelah itu saya gantikan 3 tahun. Salah satu dulu yang kita adakan, sebetulnya itu idenya enggak tahu dulu dari mana ya, tapi ide sederhana. Kita ada orang baru segala macam, tiap kali sebelum akhir itu kita kasih satu kertas doa. Mereka akan butuh didoakan apa, dan kita dukung doa sama. Nah hal ini mungkin bagi orang baru di tempat kita, dia diterima, dia kepingin datang lagi karena dia merasa ada sesuatu lebih, sesuatu gitu ya. yang diberikan. Ya mungkin ide-ide semacam itu baru satu ya, tidak banyak, tapi harus memang kreatif. Dan terutama bisa kreatif ini karena kita mau bekerja dengan hati. Ya. Oke, thank you. Pak siapa tadi, maaf Pak namanya Pak? Pak Bayu ya. Pak Bayu tadi sampaikan bahwa orang itu tidak bisa berubah kalau enggak dari Roh Kudus, betul ya? Nah ini menarik sekali. Terus Pak Agung juga bilang kalau enggak didoain itu ya enggak bisa berubah. Ternyata sebenarnya Pak Bayu dengan Pak Agung ini kalau bisa ditarik kesimpulan sebenarnya di Full Gospel itu sudah punya strateginya. Kalau ingin membuat chapter itu bergairah, doakan lewat hit list Pak. Nah ini sudah tahu tapi prakteknya jarang. Kita mengeluh, lupa bahwa ternyata doa itu kekuatannya luar biasa. Nah pertanyaannya sekarang, kapan kita melakukan hit list? Nah ini, hit list itu dilakukan saat kita member meeting. Lah masalahnya member meeting dilakukan enggak coba? Kalau di tempat Bapak coba Pak jelasin sedikit aja Pak. Apa yang terjadi di chapter area Bapak
Apakah melakukan member meeting apa tidak? Ya, saya Boy dari DKI 6. Ya. Sebenarnya persoalannya sama. Member meeting nggak pernah, tapi Nggak pernah. chapter meeting Iya. kebiasaannya. Dan yang di Kebayoran ataupun Pondok Indah, kebetulan saya FR juga di sana. Member dari Kebayoran datang ke Pondok Indah. Begitu juga sebaliknya. Jadi nggak ada orang-orang kita undang betul-betul orang yang belum pernah ke full gospel. Di tempat kami begitu, Pak. Oke. Gitu aja. Oke, nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya adalah setuju nggak ya? Kita nggak apa-apa ya kita share di sini ya. Setuju nggak kalau most of you rata-rata di antara kita jarang melakukan member meeting? Setuju nggak? Setuju, karena memang seperti itu. Nggak usah di daerah, di DKI saja yang Jakarta yang membernya cukup banyak juga jarang-jarang juga melakukannya. Itu kita harus fair. Tapi paling tidak malam hari ini kita tahu bahwa ternyata penting sekali seperti yang disampaikan Bro Andre, ternyata member meeting itu penting, dan di dalam member meeting itu ada namanya hit list atau mendoakan. Nah, coba Pak, mari kita praktek sebentar. Saya pengen kita praktek. Saya teringat, saya kepengin praktek hit list Pak. Bagaimana sih mendoakan hit list itu gimana? Bukan doa syafaat loh. Saya khawatirnya didoakan, dipikir hit list itu doanya dari Presiden Joko Widodo sampai ke RT RW kan jauh banget. Itu banyak sekali yang didoakan itu apa? Perlu diketahui saya saya mau cerita sedikit. Saya ini lahir dari keluarga gini, awalnya namanya dalam, saya kena kenakalan remaja, jadi nggak cuma Pak Leho yang nakal sebenarnya. Kena kenakalan remaja, SMA saya hilang, benar-benar hilang, walaupun sejak kecil sekolah minggu, tapi benar-benar itu hilang itu. Pak Kun ini tahu sih sejarah saya ini. Pak Kun ini bisa dibilang lihat saya waktu masih kecil. Ini senior saya luar biasa ya. Masih SD, SMA, SMP, mungkin SD Pak Kun lihat saya. Pak Kun tuh senior itu luar biasa. Saya hilang sampai kelas 2 SMA itu benar-benar saya, kalau boleh saya ngomong, saya tidak pernah pulang ke rumah itu SMA. Saya tinggal di jalanan, untung kita nggak ketemu di Malioboro waktu itu. Karena itu tempat saya tinggal waktu itu, di pinggir jalan. Tidak ada yang tidak ada yang bisa membuat saya tidak bisa nyaman tinggal di situ, karena pulang ke rumah tidak nyaman lagi. Hidup tidak begitu baik waktu itu, ekonomi tidak terlalu baik, di rumah juga tidak terlalu baik, di luar itu ternyata lebih baik. Akhirnya singkat cerita, ada teman SMA itu tiba-tiba pindah dari Medan, Kisaran, saya masih ingat sekali pula. Jadi teman ada anak baru SMA pindah ke Jogja, satu kelas sama saya, dia pindahan dari Medan. Dan dia yang ngajak pertama kali saya datang lagi ke gereja setelah mungkin 5-6 tahun nggak pernah lagi sekolah minggu atau gereja. Dan saya baru tahu setelah saya masuk gereja, kembali masuk gereja, setelah itu dimasukkan komsel waktu itu, saya baru tahu ternyata saya ini adalah korban didoakan sama dia. Taunya dari mana? Taunya dari mana? Setelah saya dikasih pinjam Alkitab, setelah tidak pernah pegang Alkitab itu, saya dikasih pinjam Alkitab dia, saya buka-buka Alkitab, nama saya ada di situ. Nama saya itu ditulis di situ dan ada 3 nama. Ada 3 nama, salah satu saya di situ. Terus saya tanya sama teman saya ini kenapa ya nama saya di sini? Saya nggak ngerti itu apa artinya waktu itu, walaupun lahir dari keluarga yang sudah ikut Yesus, tapi memang basicnya kan enggak. Oh, ini artinya aku mendoakan kamu. Jadi aku doain kamu, akhirnya sekarang kamu bisa ke gereja. Sekarang kamu bisa kembali, dan waktu itu saya aktif di gereja, pelayanan dan lain-lain, dan saya tahu itu ternyata yang namanya kalau sekarang ini di Full Gospel namanya hit list. Itu jangan disepelekan. Tadi kan dibilang orang nggak bisa berubah kalau nggak karena Roh Kudus ya Pak ya. Karena orang nggak bisa berubah dengan kita ngasih khotbah, nggak bisa. Pak Agung juga sama kan Pak. Nah malam hari ini karena kita jarang melakukan member meeting, malam hari ini kita coba praktekkan satu hal yang kecil di dalam member meeting Pak, yaitu namanya hit list. Ya boleh ya Pak ya, kita ambil waktu sekitar 5 menit, kita akan berdoa untuk teman yang akan kita jangkau. Dan saya percaya TNT Camp 2026 orang itu ada di chapter Anda nantinya. Ya, setuju apa enggak? Ya,
Tidak ada yang sulit. Oke? Di depan bapak-bapak semua ada kertas dan ada bolpen. Mari kita praktekkan. Jangan sepelekan karena saya hidup seperti sekarang ini karena korban hit list sebenarnya. Artinya adalah kuasa daripada hit list. Mari kita serius ambil waktu sekitar 5 menit ya. Ini adalah kegiatan yang dilakukan di chapter meeting. Di member meeting. Di member meeting itu mendoakan orang yang akan kita jangkau. Mari kita ambil waktu ya. Saya akan kasih timer. Kita akan ambil waktu 5 menit. Ini sudah saya mulai 5 menitnya. Coba mari kita mulai tenang seperti posisi doa dan mulai mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Siapa nama-nama? Minimal 3. Bayangkan siapa yang akan Anda jangkau atau akan Anda doakan malam hari ini. 3 orang ya. Kemudian ditulis saja nama itu. Dan nanti nama itu jangan dibuang di tempat sampah. Kertasnya dibawa pulang. Disimpan di dompet atau disimpan di Alkitab atau di buku yang tidak hilang. Dan saya berdoa percaya sama Tuhan tahun depan itu orangnya ada di chapter Anda. Dan tadi Bro Andri bilang apa? Kalau kita tidak bertumbuh, atau kita tidak berbuah, itu kita akan dibuang. Dan kita tidak mau seperti itu. Ya, saya juga akan mencoba menuliskannya. Saya akan ambil kertas, saya akan menuliskannya. Mari kita sama-sama menuliskannya. Kita ambil waktu, nggak usah buru-buru. 3 nama ya minimal ya. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami diingatkan untuk teman kami. Aku berdoa Tuhan malam hari ini untuk Edias Koko Rahardian Tuhan. Mari kita sebutkan nama teman-teman yang akan dijangkau itu. Anda bisa sebutkan dalam hati, Anda bisa sebutkan sendiri. Mari kita benar-benar serius bahwa kami mengasihi teman kami ini Tuhan. Aku berdoa buat Edias Koko Rahardian. Aku juga berdoa buat Harry dan Dedi Tuhan. Malam hari ini bersama-sama dengan teman-teman FGB MFI di Jakarta, Engkau jamah hatinya malam hari ini, Engkau berikan peneguhan bahwa Engkau sangat mengasihi mereka, dan tuntun mereka Tuhan dalam setiap apa yang mereka lakukan, dan ingatkan mereka bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Amin. Jadi hit list ini tidak main-main menurut saya, karena saya ini juga hasil daripada kuasa doa. Dan bayangkan kalau pulang dari tempat ini, Anda bisa bicara dengan leader Anda, mari kita giatkan member meeting lagi. Mari kita giatkan member meeting, kemudian mulai lakukan yang namanya hit list. Hit list ini adalah sebagian kecil daripada kegiatan yang di member meeting. Masih banyak kegiatannya. Tapi yang kecil pun tidak bisa dilakukan. Nah malam hari ini kita sudah praktek. Paling tidak hal yang sederhana. Ada yang bisa mungkin menambahi apa yang saya katakan bahwa bapak-bapak juga di sini adalah salah satu hasil dari kuasa hit list, ada? Atau mungkin ada yang mau tanya kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ya, ini penting sekali. Bapak ada yang mau disampaikan sesuatu mengenai hit list, Pak? Coba kasih mic-nya dong, Pak. Pak siapa maaf, Pak? Dengan Roy, saya dari Pak Roy. DKI 5 ya. Ya. Kebetulan sih saya juga sama sih sebenarnya mirip-mirip. Saya juga lagi bikin semacam pilot project. Iya. Di grupnya Mitra Iya, Koasek. Mitra ya. Jadi waktu pandemi kan tuh Jakarta Mitra tuh di bawahnya tuh ada beberapa tuh yang mati. Iya. Nah kebetulan waktu saya ke DKI berapa, saya lupa 4 kah atau DKI berapa gitu, saya ikut TNT di sana. Oh gitu ya, yang bawain siapa? Saya lupa. Lupa ya? Iya. Oh DKI 5 ya, lupa ya, oke lanjut. Bukan DKI 5 Pak. Oh bukan, DKI 4 atau DKI 4 ya, 3. oke terus? Jangan-jangan si Pak itu yang tadi. Iya mungkin, dia DKI 3 sih. DKI 3 ya. Ya.
Saya waktu lihat itu saya baru terbuka, selama ini kan di grupnya Koaseng itu banyak yang jadi chapter presiden tuh dijorokin, bahkan ada yang non Kristen loh jadi chapter presiden. Oh gitu ya. Ya. Jadi saya merasa wah ini kacau bener nih. Akhirnya banyak yang berguguran. Jadi akhirnya saya dari TNT itu saya coba ringkas lagi dan saya sharing ke teman-teman, coba kita ikutin ini. Yang tersisa waktu itu Jakarta Mitra Chapter. Ya saya tes itu kira-kira beberapa bulan lah dan syukur kita bisa bangkitin 2 chapter yang tadinya sudah vakum, Jakarta Mitra Bisnis sama Jakarta Mitra Jet, dan sekarang mereka ini siap untuk multi. Jadi dari 3 chapter yang bangkit ini siap untuk multi. Apa yang dilakukan bisa siap multi begitu waktu itu? Sama dengan yang itu. Jadi kita setiap bulan tuh 4 kali chapter, 3 kali itu chapter meeting, 1 kali member meeting. Di member meeting itu salah satunya itu kita doain nama-nama yang kita mau undang, dan doain juga orang-orang yang punya, yang kita tahu di anggota member tuh yang sakit kah atau punya pergumulan. Tapi yang hit di situ kita ada, dan kita punya target 1 orang harus undang, target pribadi ya, minimal 3 orang 1 tahun. Yes, luar biasa ya. Ternyata thank you Pak Ray. Itu sudah highlight itu. Bahwa ternyata 1 bulan ada 4 minggu, 3 kali chapter meeting, 1 kali member meeting. Mungkin dulunya nggak ada, mungkin teorinya kan kalau kita kembali ke teori Pak Dharma dengan Pak Leho, teorinya kan 2 kali member meeting, 2 kali chapter meeting, betul nggak? Tapi karena dulunya nggak pernah ada member meeting, mulai dari 1 kali member meeting, 3 kali chapter meeting. Nah ini bisa dipahami, sesuatu tidak bisa langsung instan sempurna, saya pikir nggak bisa kayak gitu juga. Tapi ternyata ketika dilakukan sangat ini ya Pak ya, sangat bagus ya. Artinya apa? Materi yang sudah disiapkan dari TNT ini sebenarnya sangat bagus sekali. Tetapi menjadi tidak bagus kalau nggak dipraktekkan. Buat apa? Karena kalau nggak dipraktekkan ya nggak bisa. Nah terus pertanyaan ini kejawab berarti Pak. Bagaimana supaya chapter itu bergairah? 1 berdoa, yang kedua didoakan. Beda kan? Didoakan sama berdoa beda. Kalau orang nggak bergairah bagaimana bisa berdoa? Tapi kalau orang lagi nggak bergairah, lagi keluar masuk datang chapter enggak, cuma 2 kali datang, 4 kali enggak datang, keluar masuk, didoakan itu, masuk ke hit list itu. Nah ini masalahnya sekarang siapa yang mendoakan? Nah masalahnya di sini berapa banyak presiden chapter yang ada di ruangan ini yang memang melakukan itu. Nah ini repot sekali kalau materi ini hanya berhenti di RDD TNT, RDD TNT tidak bisa masuk juga ke yang bawahnya. Pertanyaannya, kok bisa sih RDD TNT tidak bisa masuk ke bawah? Ada sampai sekarang ini, ada. RDD TNT itu ikut training sama nasional, tapi dia tidak bisa masuk ke bawah, itu juga ada. Nah kalau itu terjadi boleh kita diskusi kenapa bisa seperti itu. Karena memang kadang-kadang ada juga yang, ini saya cerita aja ya, ada kasus begini. Kalau teorinya dari Pak Leho, Pak Dharma, Pak Johan itu chapter itu kan isinya 7 kan. Chapter yang sehat itu sebenarnya isinya 7. Tapi ada regional president yang bilang udahlah 5 nggak apa-apa, yang penting kita multi, yang penting chapternya jadi 2. Ada. RDD TNT-nya bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa juga kalau RP-nya sudah bilang begitu. Nah tetapi paling tidak kita tidak membahas kekurangannya, kita membahas bagaimana kita melakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya tadi sudah bagus tuh, ada pilot project, dua-duanya berhasil karena melakukan materi TNT. Yang pertama dari DKI 3, terus kemudian dari DKI 5 ya tadi ya. Dengan cara melakukan member meeting sebulan 1 kali berarti, benar ya? Daripada tidak. Nah sekarang bagaimana ini mendeliver ini, menyampaikan ini ke member-member semuanya, ini memang PR kita. Apakah kita ada waktu? Apakah Anda sebagai RDD TNT atau sebagai RD bisa meneruskan ini, informasi ini kepada RP atau RVP Anda untuk bicara ke semua member? Ini juga sangat menjadi kendala. Saya boleh cerita, tahun lalu sebelum saya di nasional, saya adalah seorang RDD TNT di DKI 5.
Saya ini termasuk orang baru di Jakarta karena baru tahun 2017 saya masuk ke Jakarta dan saya masuk ke regional DKI 5 dan ini saya mau cerita apa adanya aja ini. Saya pertama kali masuk ke Jakarta. Saya masuk ke Jakarta itu bulan April 2017. Sebelumnya saya di Jogja, kemudian tinggal di beberapa daerah Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi saya sudah keliling semua, tapi terakhir saya di Jogja tahun 2014, 2017 saya pindah ke Jakarta. Nah ini tolong dicatat baik-baik. Hari pertama saya datang ke Jakarta, yang saya hubungi Pak Rudiap. Saya bilang saya ke Jakarta. Yang jemput saya makan malam itu Pak Rudiap. Sama Pak Rudiap dikenalin sama orang DKI 5 dan akhirnya saya masuk ke DKI 5. Saya nggak ngerti itu orangnya siapa waktu itu. Ternyata orang itu ya Yuhandi itu. Yuhandi itu sekarang RP DKI 5. Waktu itu kan saya nggak ngerti. Kemudian orang kedua namanya Pak Abun. Itu orang kedua yang saya dikenalkan. Artinya begini, yang harus di-highlight adalah begini. Tadi disampaikan oleh Pak Leho bahwa kalau kita sebagai leader, kalau kita salaman tuh dilihatin gitu. Jangan salaman, gimana kabarnya, tapi liatin orang ke sana gitu. Waktu itu Pak Rudiap seorang leader, itu mau ketemu saya, ngajak makan saya nggak pernah lupa itu. Tapi saya nggak tahu waktu itu saya dikasih makan apa, saya lupa juga. Tapi yang saya ingat Pak Rudiapnya. Setelah itu Pak Rudiap kemana, tapi saya dianterin sama Yuhandi pulangnya. Ini luar biasa loh estafet ini, tapi saya nggak yakin itu bisa dilakukan oleh teman-teman RDD TNT atau Anda-Anda yang ada di sini. Itu butuh orang leader, sosok leader yang punya power untuk bisa, ini nanti orang ini datang misalnya, oh itu si Alit dari Jogja ke Jakarta, dia pindah kerja, kamu tangkap begini, ini penting sekali sebenarnya. Ternyata setelah saya pikir-pikir benar juga kalau waktu itu Pak Rudi nggak masukin saya ke DKI 5, saya nggak ngerti juga. Saya bisa seperti apa juga saya nggak ngerti, karena memang saya belum pernah ke Jakarta sama sekali. Ya kerja bolak-balik tapi yang menetap belum, jadi saya sejak 2017 itu sampai sekarang saya di Jakarta, jadi belum 7 tahun, ya berapa, 7 tahun ya, belum 8 tahun. Apa yang mau saya highlight? Satu, coba Pak berdiri Pak, sini Pak, boleh kita peragakan sebentar ya. Ini saya mau highlight nih, ini gini, di salaman gini, halo Pak dari mana? Asalnya mana? Oh dari Kupang ya, sama siapa? Sama Pak Jim. Ya gini, oke ya bro, God bless you bro. Gitu kan. Ini matanya melihat. Coba kalau kita ulangi ya, gini. Bro, dari mana asalnya? Dari Kupang. Bro, sini sama siapa? Beda ya. Beda ya. Jadi kita praktek ngomong sama orang, ada loh yang kayak gitu. Ada yang kayak gini. Hai, apa kabar? Hai. Jadi gimana nih salaman tapi mukanya kemana-mana. Itu kalau sebagai leader, orang baru itu sudah mulai ilfil, bener ya. Tapi itu kadang-kadang terjadi juga Pak. Silakan duduk Pak. Thank you Pak, makasih Pak. Saya waktu itu merasa diperhatikan oleh Pak Rudiap. Setelah itu saya diperhatikan oleh seorang namanya Yuhandi dan saya nggak kenal sama sekali Yuhandi itu siapa. Tapi Yuhandi itu bilang begini, bro saya ditugaskan untuk nganter bro. Mau dianterin kemana? Ini di hotel ini juga karena saya pertama kali datang ke Jakarta nginep di sini karena saya tugasnya di sini. Di kantor pusatnya kan di sini. Yuhandi ini siapa? Saya nggak ngerti, tapi dia nganterin. Ini habis chapter, habis makan malam dia bilang apa? Bro, mau makan lagi nggak? Katanya gitu. Loh kan tadi kita habis makan. Oh iya ya, ini basa-basi apa gimana ya kan? Tapi itu tentu adalah semacam perhatian ya kita. Mungkin mau ngopi lagi atau mungkin apa. Itu semacam perhatian. Nah ini penting sekali kalau orang baru masuk ke chapter. Orang baru masuk ke chapter itu tadi dibilang apa? Harus apa tadi Bro Andre bilang apa? Seperti keluarga ya Bro ya. Disambut seperti kita menyambut kita ini seperti tuan rumah. Ditanyain gimana, masih mau makan lagi apa enggak dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali. Nah ini yang perlu dilakukan oleh itu seorang chapter presiden.
Bagaimana mungkin dilakukan seorang chapter presiden kalau chapter presidennya dijorokin coba? Bagaimana bisa dilakukan oleh seorang chapter presiden kalau tidak pernah ikut TNT? Bagaimana dilakukan oleh seorang chapter presiden kalau seorang chapter presiden ini suka nombok dan dia lagi bingung masalah keuangan dia? Karena waktu pulang chapter dimarahi istrinya karena uang dapur dipakai. Besok mau belanja nggak bisa. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh chapter presiden kalau chapter presidennya tidak mengerti atau tidak menghidupi dan tidak benar-benar hidupnya berubah seperti Bro Andre, seperti Pak Leho tadi hidupnya berubah, itu saya rasa tidak akan bisa. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama melihat bahwa malam hari ini sebenarnya malam yang sangat bagus sekali. Tadi Pak Rudiap bilang ke saya kayak gini, ini kesempatan rugi nih, kursinya kosong. Kalau ada chapter presiden yang bisa hadir besok, gratisin aja, gimana? Setuju apa enggak? Ya. Dan saya sudah share ke teman-teman di DKI 5 kebetulan. Mungkin DKI 4, 3, 6 kalau mau di-share enggak apa-apa. Terus nanti makanan hotel gimana? Pak Rudi tanya gitu. Saya bilang, saya yang tanggung jawab. Ya. Kalau perlu saya yang bayar. Karena dulu saya juga begitu kan. Sama aja sekarang kalau dulu belum diberkati, bisa bayarin orang 10. Sekarang masa 20 enggak bisa. Ya. Saya bilang sama Bro Andre tadi waktu makan, Bro, kalau saya ini kebetulan karena di TNT Nasional kadang-kadang kalau pergi-pergi keluar kota itu biaya sendiri. Jadi repot juga sebenarnya, keuangan berantakan juga sebenarnya. Ada hal-hal yang harusnya disimpan tapi ya harus kepake untuk transportasi kemana-kemana. Diundang jadi pembicara konvensi, loh itu bayar tiket sendiri Pak Kun, itu betul Pak Kun. Pak Kun dari Jogja waktu itu ngundang saya. Jadi pembicara ya Pak Kun ya, di Jogja ya, itu saya bayar sendiri tiketnya, semuanya bayar sendiri. Terus tadi saya cuma bisikin, tapi saya tidak berusaha untuk menceritakan apa punya saya, tapi saya bilang sama Bro Andre, tapi ketika keuangan saya banyak keluar untuk full gospel ini, aset saya nambah loh Bro, benar ya Bro ya. Terus kemudian dia bilang gini, itu tidak terbantahkan, itu benar itu katanya gitu. Lah kok bisa duitnya keluar untuk acara-acara seperti ini, tapi malah asetnya bertambah. Lah itulah rumusnya Tuhan kan begitu. Barang siapa menabur akan dapat lebih banyak. Tapi kalau menahan malah kurang-kurang. Tapi kalau matematika bisnisnya enggak di dalam Tuhan kan semakin disimpan terus semakin banyak duitnya. Tapi di dalam Tuhan itu enggak. Makanya oleh karena itu tadi Pak Rudia bilang begitu, saya langsung share. Saya ke teman-teman DKI 5 kalau datang gratis besok. Enggak apa-apa, ini kursinya cuma 60, saya tambah lagi enggak apa-apa. Kalau ada yang 20 boleh. Terus makanannya gimana? Saya bayar besok. Enggak ada masalah. Ya jadi mungkin ini bagi teman-teman yang di Jakarta, khusus untuk chapter presiden mendingan datang kalau bisa. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin yang dekat-dekat. Tapi kalau yang dari Banten mau datang jauh-jauh ya monggo silakan. Ya boleh Pak, dihubungi aja ya. Tapi sebaiknya di list di grup supaya saya bisa siapin kursinya besok. Saya takutnya sampai nambah 50 gitu ya, enggak apa-apa. Kalau perlu kita pasang tenda di depan. Nomboknya enggak berarti itu Pak ya, tapi yang penting intinya kita bisa meneruskan ini ke presiden chapternya. Oleh karena itu semoga spirit ini bisa ditularkan ke daerah-daerah bagaimana kita memang ya kepinginnya itu seperti visi daripada nasional presiden, chapter presiden itu kan, chapter itu adalah ujung tombak kita sebenarnya. Kalau chapternya enggak kuat pasti enggak akan kuat, tapi bagaimana chapter bisa kuat, tidak pernah ikut TNT, ya ini masalah. Nah ini mari kita sama-sama menyikapi itu. Semoga besok kursi-kursi ini penuh ya. Yes, silakan. Apa? Ya enggak apa-apa, bagus. Aja. Saya rasa nggak masalah itu. Yang penting siapa tahu keluar dari sini besok dapat visinya nangkep jadi CP nanti Pak. Boleh. Ada, besok bawa aja Pak, ya besok bawa Pak. Nanti di list aja siapa yang ini di list di grup kan Bapak ada di grup kan. Ada di grup semua ya membernya sini ya Pak Leho, Pak Dharma ya. Yang di grup itu kan ada, tolong di list aja. Jadi besok saya siapin
saya tinggal ngomong sama orang hotel berapa kebutuhan makan tambahan sama kursinya kan gitu. Sebenarnya kursi ini cuma sisa 6. Saya siapin 60, oke saya siapin 60, yang hadir ini totalnya 54, jadi sebenarnya cuma sisa 6. Tapi kalau ada 20 ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ada pertanyaan kira-kira? Waktu saya cuma sisa 10 menit lagi, karena besok sebenarnya saya juga akan bicara tentang, ini besok materinya menarik sekali, saya akan bicara tentang keuangan chapter dan rekrutmen yang benar, karena memang banyak sekali rekrutmen yang salah. Tidak bisa kita merekrut sembarangan juga ternyata di Full Gospel, saya belajar. Makanya yang disinggung Pak Kun itu juga betul, siapa yang mau kita jangkau? Semuanya karena berdasarkan kasih atau bagaimana? Kemudian masalah keuangan chapter dan lain-lain. Ada pertanyaan? Atau mau tambahan Pak dari Bapak? Silakan. Bisa. Ya Walid, saya Helmut dari Jatim 3 Surabaya. Kebetulan saya ini di RGS ya, saya di Regional General Secretary. Kebetulan mewakili RDD kami yang saat ini memang lagi kurang fit, ya beberapa kali masuk rumah sakit. Jadi kemarin kami ini meeting untuk RLM, Regional Leaders Meeting untuk semester kedua. Kita mengerucutkan dengan RIVP itu kami mau membuat School of Leader, School of Leadership. Jadi ini memang butuh bukan School of the Vision Pak? Bukan. Oh. Ini khusus CP ya, CP. Jadi kami menyusun untuk semester 2 ini selesai sampai Oktober, karena kan kepengurusan kami kan di Oktober, jadi 3 bulan. Nah itu kami secepat mungkin membuat, kalau school itu kan di kami ini berbau-bau sekolah itu agak ini ya, agak menjemukan gitu loh. Jadi kami akan buat, kalau sebelumnya kami bikin healthy clinic chapter, jadi seperti ya untuk menyehatkan chapter gitu ya, seperti kalau kita ada pertemuan itu tidak berbau dengan teori-teori. Jadi mungkin kita nanti akan dinamakan Healthy Clinic Chapter. Nah itu kita akan buat untuk chapter presiden dan para officernya. Jadi ketika tadi Bapak Pak Alid bilang kita nanti gak ada lagi yang di Jonggrakno Pak. Jadi mereka akan menjadi chapter presiden, kita akan berikan sertifikat. Jadi sertifikat itu, kelulusan itu adalah sebagai pas ya, syarat mereka jadi chapter presiden. Iya betul. Itu Pak. Jadi terus kita akan buat juga train of trainer untuk RD dan field rep. Karena RD ini kan sebagai mentoring. Dia itu sebetulnya sebagai pelengkap dari RD di TNT di chapternya. Begitu pula field rep akan mensupport itu. Jadi chapter presiden itu tidak akan ditinggalkan para RD dan field rep seperti Pak Leo tadi bilang. Jadi rantai kepemimpinan itu tidak putus. Seperti itu yang tadi kereta api itu. Kereta api itu juga dilakukan di kami seperti itu Pak. Jadi rantai itu tidak akan putus. Jadi ini kami akan buat seperti itu dan butuh dukungan dari TNT, materi-materi yang kita akan berikan. Jadi kita ada 4 RVP. Jadi setiap minggunya, setiap RVP kita bagi kelompok-kelompok. Nah itu yang Bapak tadi bilang, apa ide-ide yang membuat di chapter ini bertumbuh. Ya mungkin kalau memang ini bisa jadi suatu panutan dari chapter di seluruh atau nasional, mungkin kita nanti akan berikan kisi-kisinya. Ya kita doakan supaya ini jalan di bulan Juli, dan itu akan menjadi, tidak ada lagi chapter presiden di Jonggrakno Pak. Mungkin gitu Pak Alid dari kami. Thank you, terima kasih Pak. Sebenarnya di beberapa regional sudah ada, sebelum jadi chapter presiden Pak harus ikut TNT Pak. Ini luar biasa, ada Pak. Bahkan di regional yang saya pernah datangi itu, mungkin bisa saya bilang dia punya syarat sendiri bahwa bahkan untuk extend member pun syaratnya harus 60 kehadiran, sudah kayak kuliah Pak.
Itu saya tidak bilang itu harus ditiru, tapi semua regional presiden kan punya masing-masing kebijakan gitu. Mau extend aja Pak, extend member aja. Bayangkan di beberapa daerah minta paid member aja susah, betul nggak? Ini mau paid member, mau bayar, dicek dulu kehadirannya dia. Buat apa kalau cuman bayar-bayar ada orangnya tapi nggak pernah hadir. Ada orang-orang, ada regional yang seperti itu. Nah dari situlah pelan-pelan image leader dijorokin, image tentang full gospel itu cuman banyak tertulis member, nggak ada kualitasnya, nanti lama-lama akan akan surut. Dan saya apresiasi Pak yang dilakukan di Jawa Timur, memang harus ada kelas-kelas begitu. Waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi saya berpikir bahwa seorang chapter presiden itu harus di-training tentang komunikasi, public speaking, ya, hospitality. Dan saya bisa Pak, jadi nanti saya atas nama profesionalisme saya di dalam pekerjaan saya, kalau emang pas ada waktu saya ke Surabaya, nanti saya juga bisa Pak mampir Pak. Jadi bagaimana public speaking yang benar gitu, bagaimana kita menyebutkan orang, ngomong sama orang, gestur gitu. Bahkan Pak, coba diamati, apa yang saya lakukan ini, pegang mic saya ini, kalau Bapak amati ini masuk di dalam public speaking. Jarang sekali orang pegang mic kayak saya ini, kecuali dia pernah belajar tentang public speaking. Ini berbeda. Kalau ada orang yang tidak pernah public speaking tapi suka tampil di depan, pegang mic-nya begini Pak. Ya, tapi kalau orang public speaking itu begini. Tangan kiri, tangan kanan tetap begini aja. Dan itu harus dibawa. Bayangkan kalau seorang chapter presiden memiliki hal-hal kecil seperti itu, kemudian harus menjadi MC di satu tempat yang acara besar. Orang-orang yang punya kelas itu tidak melihat kita kapasitasnya rendah juga. Kalau kita mengerti public speaking, kita seorang chapter presiden mengerti bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana membuat presentasi yang baik, ya, membuat flyer yang baik, undangan yang baik, wah itu luar biasa. Last but not least, saya kasih tahu bahwa kemarin dari FGB Neo, anak-anak muda itu hubungi saya, ada 2 chapter di tanggal yang sama. Dia bilang gini, Pak Alit, saya mau undang Pak Alit di chapter saya, isinya anak-anak muda, umur 22 sampai 25 katanya gitu. Materinya apa ini? Saya bingung nih. Saya bilang gini, materinya tujuan hidup aja kali ya, saya bilang gitu. Anak muda, tujuan hidup. Oh jangan Pak, materinya adalah public speaking and communication katanya gitu. Waduh, materinya anak-anak muda ini. Oke. Terus saya bilang gini, bagaimana kalau saya bicara sosial media aja, saya bilang gitu. Saya akan bicara tentang maximize your social media for business, saya bilang gitu. Oh oke, itu bagus Pak. Bayangin aja, materi-materi itu kalau dikuasai oleh leader kita Pak. Bayangkan kita mau jangkau orang yang seperti apa, itu pasti bisa. Oleh karena itu kita tidak bisa bilang, seorang chapter president harus dilengkapinya dengan cara apa. Seorang chapter president itu harus di-trainingnya pakai training materi apa. Seorang chapter president itu harus punya cara komunikasinya dengan baik, caranya gimana. Nah ini penting sekali, harus kita lakukan dan saya apresiasi. Dan itu sudah dilakukan Pak di beberapa regional, semoga regional lain juga bisa meneruskan ini. Siapa tahu nanti syarat mutlak jadi CP Pak adalah harus ikuti NT dulu. Dan itu kita mulai dari malam hari ini. Itu aja Pak, saya sampaikan, terima kasih, selamat malam.